Syariat Santri Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Ubayru ustadzi. Saya berjanji kepada guruku. An uti'a ustadzi. Saya akan taat kepada guruku. An ahtarima ustadzi. Saya akan menghormati guruku. An abirra walidayya. Saya akan berbakti kepada kedua orang tuaku. An ajtahida bi ikhlasin. Saya akan bersungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas. An la akdziba. Saya tidak akan berdusta. An la atakhasama. Saya tidak akan bertengkar. An la ahqira ahadan. Saya tidak akan menghina seseorang. An aqra'al qur'ana kulla yaumin. Saya akan membaca Al-Quran setiap hari. An usalliya fi kulli waqtin. Saya akan sholat setiap waktu. An la adkhana. Saya tidak akan merokok. An la ubdiya zinati. Saya tidak akan menampakkan perhiasanku Illa ma zahara minha. kecuali apa-apa yang nampak. An atrukal fawahisha. Saya akan meninggalkan kejelekanku, Ma zahara minha wa ma batana. baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada kumpulan 3 orang Illa huwa rabi'uhum. kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin. Dan tidak ada kumpulan 5 orang Illa huwa sadisuhum. kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika. Dan tidak pula lebih sedikit daripada itu Wala aktsara. atau lebih banyak Illa huwa ma'ahum aynama kanu. kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah. Aulali budaba wa banatil adibat. Sepekan yang lalu, tepatnya hari Jumat, kita bersama menyelenggarakan salat Idul Adha yang sekaligus juga disyariatkan untuk menyembelih binatang ternak. Kejadian itu mengingatkan kepada kita semua tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, yaitu bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai uswatun hasanah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad kanat, sungguh ada. Di dalam ayat tersebut ada lafaz uswatun hasanah. Kalimat tersebut hanya ada 2 untuk para nabi dan para rasul. Yang pertama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sedangkan yang kedua terdapat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak Allah sebutkan untuk para rasul yang lain. Tidak disebutkan untuk Nabi Musa, tidak disebutkan untuk Nabi Isa.
Namun itu bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dijadikan uswatun hasanah. Ini menunjukkan bahwa betapa ada kaitan yang lebih erat, ada beberapa hal yang amat luar biasa berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan sebutan uswatun hasanah. Pada ayat tersebut Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim. Nah, tapi kalau kita membaca surat yang lain yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, lafadznya Allah menyebutkan dengan kalimat, dengan lafaz laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi ada dua penekanan yang berbeda antara uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim dan uswatun hasanah pada diri Nabi Muhammad SAW. Penekanan yang pertama, untuk Nabi Ibrahim Allah hanya menyebut dengan satu qad, dengan satu taukid, yaitu sungguh atau sesungguhnya ada bagi kamu uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim. Tetapi pada Nabi Muhammad SAW Allah menyebutkan dengan dua lafaz taukid, dengan dua taukid, yaitu laqad, sungguh benar-benar. Ini yang pertama. Ini menggambarkan dan memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kerasulan, kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diterima oleh Yahudi, diterima oleh Nasrani. Bahkan bukan hanya diterima oleh Yahudi dan Nasrani Nabi Ibrahim alaihissalam itu, tapi juga beliau dikatakan sebagai Yahudi, kata orang Yahudi, dan dia dinyatakan Nasrani, kata orang-orang Nasrani. Dan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah tentang perkataan dan pernyataan itu dengan firman-Nya, makana Ibrahimu Yahudiyan. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, wala Nasraniyan, dan juga dia bukan Nasrani, walakin hanifa muslimah. Akan tetapi Ibrahim itu hanif, orang yang lurus, muslimah, seorang muslim, seorang yang berserah diri. Dan Allah akhiri firman-Nya, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Kenapa dikatakan wa makana minal musyrikin? Karena orang-orang Yahudi musyrik, orang-orang Nasrani musyrik. Kemusyrikan mereka yang paling menonjol, orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah, sedangkan orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Sedangkan kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak diakui oleh mereka, sehingga dengan demikian menggunakan kalimat laqad, sungguh benar-benar, yang dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu bahasa, mengapa dua ini menyebutkan bahwa khabar tersebut khabar ingkari, berita yang bisa jadi orang yang menerimanya itu ingkar dan tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulali ujaba wa banati adibat. Yang kedua,
Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih dahulu disebutkan uswatun hasanahnya, tetapi kalau Nabi Muhammad SAW yang didahulukannya adalah kerasulannya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah, itu Nabi Muhammad. Tetapi untuk Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi yang lebih didahulukan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanahnya, tetapi yang didahulukan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW tentang kerasulannya lebih dahulu. Sebab kalau kerasulannya sudah diterima, maka dia akan menjadi uswatun hasanah. Auladul jaba wa banatil adibat. Apa saja yang menjadi uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam? Salah satu di antaranya adalah karena tidak seorang pun Rasul tidak mendapatkan tantangan dari keluarganya. Nabi Ibrahim pun mendapatkan tantangan dari keluarganya. Justru salah satu tantangannya itu adalah dari ayahnya sendiri yang di dalam Al-Quran disebut dengan Azar. Auladul udaba wa banati adibat. Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba mengajak ayahnya dengan berbagai macam untuk mengingatkan supaya ayahnya ikut kepada ajaran yang dibawanya. Tetapi ayahnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Aragibun anta an alihati?" Wahai Ibrahim, apakah kamu membenci akan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi, jika engkau tidak mau berhenti tentang apa yang selama ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim, la arjumannaka, niscaya pasti aku akan merajammu, akan melemparmu. Dan ini adalah perkataan ayahnya ketika Nabi Ibrahim berdakwah mengajak orang tuanya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena bagaimanapun dia adalah ayahnya sendiri, maka Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kalimat yang luar biasa, yaitu qala, Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaika, selamat dan sejahtera untukmu wahai ayahku, sa'astaghfirulaka rabbi, nanti aku akan memintakan ampunan bagimu terhadap Tuhanku. Dua hal berkenaan dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim menyampaikan terhadap apa yang disampaikan oleh ayahnya dengan perkataan salamun. Ini adalah merupakan sifat dari sifat-sifat seorang muslim. Salah satu sifat dari sifat orang mukmin, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-62, silahkan nanti dibuka. Surat Al-Furqan ayat 62, juga surat Al-Qasas pada ayat 55. Jadi jika mereka dihadapkan kepada perkataan yang lagaw, perkataan yang sia-sia, atau mereka menghadapi orang-orang dengan sikap-sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang yang mengajaknya, maka tidak dilayani dengan perkataan yang sama seperti mereka, tapi akan dijawab dengan kata-kata salamun alaik, bahwa jawabannya itu adalah bersifat selamat dan sejahtera. Artinya bahwa mereka
tidak dibalas dengan kata-kata seperti yang mereka lakukan terhadap dirinya. Itu yang pertama. Silahkan buka dalam 2 ayat yang disebutkan tadi. Yang kedua, Allah diudaba wa banatil adibat. Ini ada janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya, yaitu sa'astaghfirulaka rabbi, yaitu aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Ini janji Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Namun kita ketahui di dalam syariat agama bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk mendoakan saudara, orang tua, dan lain sebagainya, manakala mereka tidak seiring sejalan, mereka tidak menerima syariat Islam. Silahkan nanti dibuka surat At-Taubah ayat 113 dan juga ayat 114. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 84 pun itu merupakan satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang memintakan ampunan, memintakan permohonan ampun terhadap orang tua ataupun kerabat jika mereka sudah berbeda agama. Namun demikian, karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu yang pertama dia sudah berjanji kepada orang tuanya. Yang kedua juga adalah saat itu mungkin belum ada larangan untuk memintakan ampun terhadap orang lain yang berbeda agama. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-114 Allah berfirman, "Makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba." Sedangkan tentang Nabi Ibrahim pada ayat berikutnya, wa makana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah permintaan ampunan Nabi Ibrahim li abihi untuk orang tuanya itu, untuk bapaknya itu, illa ammau idotin wa adaha iyahu, melainkan atas janji yang telah ia janjikan terhadap dia. Jadi aulali udaba wa banatil adibat, itulah diantaranya uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita jadikan suri teladan. Yang pertama, bahwa kalimat salamun alaik, kata-kata yang sejahtera itu harus selalu kita pegang dalam berdakwah jika kita menghadapi orang-orang yang memang tidak menerima terhadap apa yang kita sampaikan. Sedangkan yang kedua adalah bahwa Allah mengingatkan bahwa memintakan ampunan terhadap orang tua dan yang lainnya tidak diizinkan sesudah disyariatkan di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Auladi udaba wa banatil adibat. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Setelah sekian lama kita tidak baiat dan kita baiat dengan cara yang kita lakukan saat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.